Cerita ini aku alami ketika masih kuliah tingkat akhir di sebuah akademi kebidanan. Awalnya aku gak terlalu percaya sama hal kayak gitu, walaupun pasti ada. Tapi selama kita gak bermaksud mengganggu, ya gak akan diganggu kan? Pemikiran ini yang bikin aku berani walaupun harus kesana kemari saat shift malam. Singkat cerita, kejadian ini aku alami pas PKK 1 di sebuah puskesmas di kotaku. Saat itu kurang lebih jam 00.30. Ada yang mengetuk pintu tempat bersalin di puskesmas. Seketika bangunlah aku. Kubuka sedikit gorden di samping pintu, dan benar, pasien yang akan melahirkan didampingi suaminya. Segera aku buka pintu samping yang memang khusus untuk keluar masuk pasien di malam hari. Saat itu, pasien tidak membawa perlengkapan kebutuhan melahirkan sama sekali. Buku pemeriksaan pun juga tidak. Seingatku, aku habis cek pasien ini minggu lalu. Akhirnya, aku dan temanku disuruh cari biodata pasien tersebut di ruang periksa di bangunan sebelah. Dan di saat yang bersamaan, suami dari pasien tersebut pulang untuk mengambil perlengkapannya. Ruang bersalin dan ruang pemeriksaan umum memang terpisah bangunannya. Pintu masuk ruang pemeriksaan umum selalu dikunci saat pelayanan sudah selesai sampai pelayanan esok harinya. Jadi, kalau ingin mencari data pasien di malam hari, kita harus melewati UGD yang pintunya terhubung ke ruang pemeriksaan. Saat itu, dalam keadaan terburu-buru, aku dan temanku langsung masuk ke UGD dan ke ruang pelayanan bermodalkan senter smartphone yang kubawa. Saat masuk UGD, aku melihat isi ruangan yang sepi, bersih, tapi kurang mengenakan. Ada sebuah bed yang di samping kirinya ada troli yang masih ada gelas berisi sedotan di dalamnya. Kupikir saat itu, sepertinya habis ada pasien tadi. Dan pintu untuk ke ruang pelayanan ada di kiri troli yang pada saat itu jelas posisi meja tidak menghalangi pintu sama sekali. Di ruang pemeriksaan kehamilan, kami membutuhkan beberapa menit untuk mencari data, karena hanya nama pasien yang kami ketahui. Setelah ketemu, dan saat akan melewati UGD, aku berjalan di belakang temanku. Saat temanku membuka pintu, "Li, pintunya kekunci, lihat tuh, gak bisa." Sambil dibuka dan didorong olehnya. "Masa sih kita kekunci? Tadi kan aku yang buka pintu ini." Aku masih tidak percaya. Di saat kritis begini, ada yang bercanda dengan mengunci kita. Walaupun tidak mungkin karena posisinya tengah malam, ada rasa cemas dan emosi saat itu. Namun, ketenanganku lebih mendominasi. Sempat berpikir kemungkinan ada pasien, tapi tidak ada suara apapun dari dalam. Aku coba untuk membuka pintunya dengan sedikit memaksa. Aku intip sedikit ke celah pintu. Gak dikunci kok, nih kebuka sedikit. Itu keganjel mejanya ada di tengah pintu, jelasku sambil berusaha berpikir logis. Kudorong keras pintunya agar meja trolinya bergeser. Saat sudah bisa dibuka dan masuk, ku kembalikan mejanya ke posisi semula. Sambil jalan kembali ke ruangan bersalin, aku memutar otak untuk memikirkan hal logis yang mungkin terjadi. Pertama, jelas-jelas aku ingat posisi meja ada di samping bed yang tidak mengganggu aktivitas buka tutup pintu sama sekali. Kedua, saat mengembalikan meja ke posisi semula, aku lihat tidak ada kemiringan lantai yang membuat troli itu bisa berpindah tempat. Ketiga, mengembalikan ke posisi semula, otomatis dia sudah berpindah dari posisi awalnya, bukan?
Bisakah kebetulan langsung berada di tengah pintu kalau tidak ada orang? Dan saat aku memindahkan troli tersebut, cukup membuat suara berisik yang pasti terdengar sampai ruang periksa tempat aku mencari data. Tapi saat mencari data, aku tidak mendengar suara apapun. Hanya hening dan suara membuka berkas. Kembalilah kami ke ruangan bersalin sampai semua proses persalinan selesai, tapi suami pasien belum kembali. Pasien belum bisa dipindahkan ke ruangan perawatan karena masih dalam tahap observasi. Aku masih menulis laporan sesekali memantau kondisi pasien karena khawatir tidak ada pendamping pasien. Temanku takut ke ruangan bersalin karena melihat bayangan hitam masuk ke ruangan itu. Kekhawatiranku lebih ke hal yang tidak logis, karena kejadian di UGD tadi dan pasien dalam keadaan habis bersalin, di mana istilah tradisionalnya masih wangi, ditambah dengan pernyataan temanku itu. Aku hanya mencoba memberanikan diri, padahal saat masuk ke ruangan itu, aku pun takut sekali. Sekitar pukul 3.30, suami pasien baru kembali membawa perlengkapan dan aku minta untuk jaga istrinya di ruangan bersalin. Singkat cerita, beberapa hari kemudian kami sedang dinas siang dengan bidan yang masih berumur muda. Saat itu, entah kenapa tiba-tiba kami membahas cerita horor di puskesmas itu. Dan bertanyalah aku kepada bidan tersebut, "Kak, kalau malam UGD ada yang jaga ya?" "Ada kok di ruangan perawat," jawabnya. "Kalau OB ada yang jaga malam nggak?" "Setahu kakak, enggak sih. Biasanya OB sampai sore aja." "Oh," jawabku sambil berpikir. "Oh iya kak, troli di UGD suka pindah sendiri gitu ya? Misalnya lantainya miring jadi pindah tempat gitu?" "Enggak ah, tapi kurang tahu juga ya. Kan kakak nggak dinas di UGD. Kamu kenapa sih tanya UGD melulu?" jawabnya. Kemudian aku mulai bercerita kronologis kejadian yang pernah aku alami tersebut. Dan akhirnya aku mendapat kesimpulan dari kakak bidan tersebut. "Oh gitu. Cuma mau kenalan aja itu mah. Kamu udah sebulan belum kenalan kan? Anak yang praktek di sini sebagian besar udah," jawabnya. Langsung merinding aku saat itu. "Oh iya, jangan lupa ucap salam ya kalau masuk ruangan," jawabnya. Kemudian aku teringat kalau malam itu aku lupa mengucapkan salam karena menurutku tidak ada orang.